Hari ini kita akan masuk konten utama di kelas 12, yaitu bagaimana menyetarakan persamaan reaksi redoks itu. Namun sebelumnya kita ingat-ingat dulu lah yang kemarin. Besok nggak mau jalan ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat ini anak-anak ya, mereview terkait dengan perkembangan reaksi redoks. Ada 3. Ada pengikatan pelepasan oksigen, ada pengikatan pelepasan elektron, ada juga perubahan bilangan oksidasi. Kita juga sudah sempat belajar bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Bahkan kita juga sudah sempat belajar tentang itu, autoredox. Selain autoredox, kita juga mengenal ada istilah oksidator dan reduktor. Insya Allah anak masih paham semuanya. Jadi nggak kita review keseluruhan. Nah, yang paling penting di pertemuan sebelumnya adalah ini, yaitu bagaimana menentukan bilangan oksidasi suatu atom secara cepat. Karena kalau ini kita sudah menguasai dengan baik, insya Allah di bab penyetaran redoks itu jauh lebih mudah. Ada beberapa aturan kemarin yang penting, misalkan ini unsur bebas biloxnya 0, kalau ion monoatomik sama dengan muatannya, terus kalau ada ion poliatomik jumlah biloxnya sama dengan muatan ion dan sebagainya itu ya. Termasuk kalau tidak bermuatan berarti totalnya adalah sama dengan 0. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik anak, sebelum kita lanjut, kita review dulu. Yuk, ini saya nyiapkan ada 6, kita tentukan biloxnya masing-masing. Yuk, PP di dalam ini berapa? Biloxnya PP? Hah? Berapa? Kurang jelas, Mas. Positif? Plus 2. Kenapa kok positif 2? SO4-nya -2. Luar biasa. SO4-nya -2, berarti PP-nya pasti plus 2. Itu ya? Sekarang berapa yang ini? Mn dalam NNO2? Plus 4. Plus 4. Nggak jalan. Yang ini, Cl dalam KClO3. Plus positif 5. 5, luar biasa, mantap. Yang ini sekarang, Fe dalam FeCl2. Positif apa? Cl itu golongan tujuan anak, berarti dia negatif 1. Kalau Cl ada 2, berarti Fe-nya pasti positif 2. 2, luar biasa. N di dalam NH3 berapa biloxnya? H itu cenderung positif 1, sehingga N-nya adalah negatif 3. Salah tanda ini. Harusnya dia adalah negatif 3. Itu ya. Hidrogennya cenderung positif, N-nya menjadi negatif. Saya salah tanda tadi. Kalau yang ini, P di dalam H3PO4 berapa anak-anak? Plus 5. Plus 5. Luar biasa. Apakah masih ada pertanyaan bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi, anak? Nggak ada ya? Syaratnya harus cepat menentukannya. Karena kalau anak-anak sudah terbiasa, sudah sangat cepat untuk menentukan atau menyatakan persamaan redoks itu jauh lebih mudah. Begitu. Baik, kalau tidak ada masalah, saya lanjutkan sekarang di bagian ini anak-anak, yaitu bagian penyetaraan reaksi redoks. Di kelas 10, kita dulu sudah belajar tentang penyetaraan reaksi. Masih ingat apa penyetaraan reaksi itu? Menyamakan atom
yang terlibat reaksi. Atom yang di sebelah kiri harus sama dengan atom yang di sebelah kanan. Dulu gitu ya konsepnya ya. Jadi atom di sebelah kiri tanda panah harus sama dengan yang di kanan tanda panah. Untuk menyamakannya itu kita gunakan yang namanya koefisien reaksi. Itu yang materi kelas 10. Nah, sekarang kita gabung dengan redoksnya ini anak-anak. Jadi ada reaksi redoksnya. Bagaimana cara menyetarakannya? Apakah sama? Nah, ini prinsipnya. Kalau menyetarakan reaksi redoks itu adalah ada dua yang kita setarakan. Kalau jumlah atom, ini materi kelas 10 dulu. Karena hanya menyamakan atom di kiri dan di sebelah kanan. Tapi kalau redoks ditambah satu lagi, yaitu harus melibatkan muatan. Karena kadang reaksi redoks itu ada yang bermuatan dalam ion reaksinya. Begitu ya. Jadi ada dua hal, ada jumlah atom dan jumlah muatan. Itu yang kita samakan. Nah, untuk menyetarakan redoks itu ada dua metode anak-anak, sebagaimana yang di pengantar pertemuan sebelumnya ya. Ada metode setengah reaksi, ada metode perubahan bilangan oksidasi. Untuk hari ini saya targetkan yang metode pertama selesai, yaitu metode setengah reaksi. Mengapa kok satu pertemuan satu metode? Biar anak-anak maksimal, langsung lancar gitu. Kalau satu pertemuan langsung dua metode, ya bisa-bisa aja. Tapi saya khawatirkan anak nanti bingung. Lebih baik satu metode, satu pertemuan, biar hasilnya lebih maksimal. Bentar ya. Kita lanjutkan. Ini anak-anak langkah-langkah untuk menyetarakan reaksi redoks. Sebenarnya ada percobaan-percobaan penting yang bisa kita manfaatkan untuk membahas bab ini. Tapi karena kita masih online, nggak apa-apa ya. Percobaannya saya usahakan cari di YouTube, terus nanti linknya saya taruh di Google Classroom aja. Anak-anak lihat beberapa contoh reaksi redoks penting. Kalau kita bahas sekarang, terlalu lama dan waktunya. Nah, langkah-langkah menyetarakan reaksi redoks adalah ini anak-anak yang pertama ya, ada 3 ini. Tetapi sebelumnya itu ada langkah pendahuluan, yaitu langkah menentukan bilangan oksidasi dulu. Sebelum langkah 1 ini, langkah pendahuluan adalah menentukan bilangan oksidasi semua atom yang terlibat reaksi. Baru kita tentukan mana yang mengalami reaksi reduksi, mana yang mengalami reaksi oksidasi. Terus, karena menggunakan metode setengah reaksi, kita pisah. Yang setengah reaksi reduksi dipisah, yang setengah reaksi oksidasi juga dipisah. Langkah keduanya adalah menyamakan jumlah atom yang berubah biloxnya. Jadi penting sekali langkah kedua, yaitu menyamakan jumlah atom yang berubah biloxnya. Misalkan di kiri CR-nya ada 1, tapi di kanan ada 2, berarti disamakan dengan menambah koefisien. Kemudian, untuk reaksi redoks anak-anak, rata-rata itu berlangsungnya adalah dalam 2 keadaan ini. Bisa dalam suasana asam, bisa dalam suasana basa. Mengapa kok begitu? Karena asam dan basa ini menentukan lingkungan yang menentukan suasana reaksinya. Karena reaksi itu bisa terjadi jika dalam kondisi asam atau kondisi basa. Bagaimana menyetarakannya jika dalam suasana asam? Ini anak-anak. Ya, yaitu samakan O dengan menambahkan H2O. Maksudnya apa? Misalkan di sebelah kiri punya O-nya 1, sedangkan di kanan tidak ada O. Nah, di lawannya itulah yang ditambah dengan H2O. Berarti yang perlu ditambah 2O di sisi kanannya. Atau sebaliknya. Ini teorinya ya, nanti kalau udah ke contoh kita lebih mudah memahaminya. Kemudian, kalau yang di sebelah kanan sudah ditambah dengan H2O, kan muncul H+ di sini ya, ada hidrogen. Lawannya H2O ini anak-anak, misalkan H2O di sebelah kanan, berarti yang di sebelah kiri nanti ditambah dengan ion H+. Begitu. Nah, kalau suasana basa kebalikannya, samakan O dengan menambah OH sebanyak 2 kali kekurangannya. Maksudnya begini, misalkan di sebelah kiri punya O1,
tapi di sebelah kanan tidak punya O. Berarti yang sisi kelebihan oksigen malah ditambah dengan H2O. Nanti begitu ya. Lawannya baru ditambah dengan OH. Ringkasnya anak-anak, kalau suasana asam, sisi yang kekurangan oksigen ditambah air. Sedangkan lawannya air ditambah dengan H+. Kalau suasana basa, sisi yang kelebihan oksigen malah ditambah air. Lawannya ditambah dengan vitamin. Gitu ya. Teorinya cuma itu aja. Nah, bagaimana pengaplikasiannya biar kita tidak bingung? Ini ada contohnya, Nana. Setarakan reaksi berikut, suasana ditentukan. Suasananya adalah asam. Oke, sudah. Ada ion permanganat ditambah ion besi 2 membentuk ion mangan 2 dan besi 3. Bagaimana proses menyetarakannya? Prosesnya adalah langkah pertama, kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur dulu. Berapa Mn di sini, anak-anak? Mn-nya berapa? Positif? Kayak kemarin ngitungnya. Mn-nya adalah 7. positif 7. Sedangkannya di sini berapa? Positif 2. Karena sama dengan muatannya ini ya, Mn 2+. Fe di sini berapa muatannya? 2+, sehingga biloxnya berapa, Nana? Ini positif 2, ini menjadi positif 3. Itu biloxnya. Ini biloxnya plus 7, ini plus 2, ini plus 2, ini plus 3. Kalau sudah, ini kita hubungkan. Mn dengan Mn dihubungkan. Fe dengan Fe dihubungkan. Ini adalah maksudnya unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Bagaimana Mn? Naik atau turun biloxnya? Turun. Yang Mn turun. Kalau turun mengalami reaksi apa? Reduksi apa oksidasi? Reduksi. Reduksi. Bagaimana dengan Fe-nya? Naik apa turun? Naik. Naik. Berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Bagus. Luar biasa. Nah, kalau sudah, Nana, ini kita pisah nanti masing-masing. Yang reduksi kita ambil, yang oksidasi kita ambil. Lah menuliskannya terserah. Yang oksidasi boleh, reduksi boleh. Terserah aja nulisnya. Untuk contoh saya, yang didahulukan adalah menuliskan yang setengah reduksi. Nggak apa-apa kayak begini. Siapa yang reduksi? MnO4- berubah menjadi Mn2+. Ini tadi ya, biloxnya plus 2 menjadi plus 7. Oke, langkah pertama sudah kita dapatkan, yaitu menuliskan setengah reaksi reduksi atau setengah reaksi oksidasi. Langkah kedua sekarang, anak-anak, yaitu menyamakan jumlah atom yang biloxnya berubah. Biloxnya siapa sih yang berubah ini tadi? Mn. Mn kan ya? Mn-nya ada berapa di sini? 1. Di sini ada berapa? 1 juga. Berarti sudah otomatis sama. Mn-nya 1, di sini 1. Berarti langkah kedua sudah kita lewati. Lah sekarang baru langkah yang ketiga. Apa? Di sini ada oksigen. Di kanan ada nggak oksigennya, Nana? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, kita menyamakannya dengan melihat suasananya. Dia asam atau basa. Dan soal ini yang diminta adalah suasananya asam. Apa cirinya asam tadi? Sisi yang kekurangan oksigen ditambah dengan air. Itu cirinya. Sisi yang kekurangan oksigen ditambah air. Di kiri panah ini adalah sisi kiri, yang ini adalah sisi kanan.
Yang sisi kiri punya 4 oksigennya, anak-anak. Tapi yang di sebelah kanan dia tidak punya oksigen. Sehingga yang di sebelah kanan perlu ditambah dengan 4 molekul air. Kenapa harus 4? Karena di sini oksigennya adalah sebanyak 4. Begitu. Nah, sekarang kan nggak sama. Di sini ada hidrogen, di sini nggak ada kan gitu ya. Lawan dari air, anak-anak, karena suasananya asam, itu kita tambah dengan H+. Ingat-ingat ya, lawannya air itu ditambah dengan H+. Berapa H+? Ya sebanyak ini. Ada 4 kali 2, 8. Berarti di sini juga ditambah dengan 8H+. Sampai di tahap ini dulu, apakah ada pertanyaan? Mister, Ya, jadi airnya ditambahin sesuai jumlah oksigennya ya, Mister? ya betul sekali, Mbak. Begitu cara menambahkan. Cukup, Mbak, kita Tasya? Iya, Mister. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, anak-anak, sekarang ini kita harus menyamakan muatan yang di sebelah kiri dengan muatan yang di sebelah kanan. Karena reaksi redoks itu selain menyamakan atom, juga harus menyamakan muatannya. Muatannya itu apa sih? Ya kita lihat ini, ada ion-ionnya itu ya. Berarti di sini 1 kali min 1. Kalau di sini berarti 8 kali plus 1. Kalau di sini berarti 1 kali plus 2. Kalau di sini 4 kali 0, karena H2O tidak bermuatan. Kita total di sebelah kiri. Min 1 ditambah 8. Totalnya berapa, anak-anak? 7. 7. Yang di sebelah kanan, ini plus 2, di sini 0. Totalnya berapa yang di kanan? Plus 2. Belum sama ya muatannya ya? Di sini ada plus 7, di sini ada plus 2. Nah, agar sama, bagaimana caranya? Yaitu kita menambahkan elektron. Nah, di mana elektron ditambahkan? Yaitu di bagian sebelah kiri. Karena cirinya reaksi reduksi adalah menangkap elektron. Elektronnya di sebelah kiri. Berapa yang ditambahkan? Berarti ada 5 elektron. Karena elektron itu bermuatan negatif. Sehingga min 1 ditambah 8 ditambah min 5 akan sama dengan 2. Begitu. Ada pertanyaan sampai di tahap ini, anak-anak? Karena penting sekali tahap ini. Nggak ada ya? Beres ya? Untuk setengah reduksi selesai. Bagaimana setengah oksidasi, anak-anak? Kita tulis saja. Setengah oksidasi. Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Ini kebalik ya, harusnya angka dulu baru tanda. Di sini muatannya 2 positif, di sini 3 positif. Agar sama, anak-anak, di sisi mana yang ditambah elektron? Kanan Sebelah kanan. Berapa yang ditambahkan, Mas? ditambah 1. Ditambah 1. Betul, luar biasa. Perlu nggak ditambah air dan H+ untuk reaksi yang oksidasi ini? Perlu nggak ditambah oksigen, ditambah air, ditambah H+ gitu? Nggak perlu, anak-anak. Kenapa nggak perlu? Karena di sini tidak melibatkan oksigen sama sekali. Kalau nggak melibatkan, ya sudah. Dianggap selesai. Tinggal disamakan elektronnya. Begitu ya? Bisa dipahami? Nah, kalau sudah, sekarang ini anak-anak, di sini ada 5 elektron. Di sini ada 1 elektron. Kalau orang matematika kan nggak bisa dijumlahkan ya, kalau ada satu variabel yang jumlahnya nggak sama. Dan agar bisa dijumlahkan, biasanya yang sama ini bisa kita eliminasi. Nanti gitu. Agar elektron bisa kita eliminasi, bagaimana caranya?
Kita samakan elektronnya. Ini 5, ini 1. Kita cari KPK-nya, yaitu sama dengan 5. Berarti yang atas boleh kita kali 1, yang bawah kita kali 5. Jadinya adalah ini. Ini nggak berubah yang reduksi. Lah yang oksidasi berubah menjadi 5 sebagai koefisiennya. Jadi pengalinya ini bertindak sebagai koefisiennya, anak-anak. Ini nggak berubah, yang ini menjadi 5. 5, 5, 5. Elektronnya 5, di sini 5, boleh kita hilangkan, boleh kita eliminasi, sehingga hasil akhirnya adalah ini reaksi. Nah, ngecek terakhirnya, dia setara atau belum. Caranya mudah sekali. Mn-nya 1, di sini 1. O-nya di sini 4, di sini ada 4 juga. Besinya di sini 5, di sini juga 5. H+-nya, hidrogennya di sini 8, di sini juga 8. Berarti sudah sama. Atomnya sudah sama. Sekarang muatannya dicek. -1, ini 10, ini 8. Totalnya berapa, Nana? -1, 10, 8. 17 ya. Sebelah kanan sekarang. Ini +2, ini 5 kali 3, 15. 15 tambah 2 juga sama dengan 17. Atomnya sudah sama, muatannya sudah sama, berarti reaksinya sudah selesai. Begitu anak-anak cara. Ini penting sekali karena kimia yang berkembang saat ini mayoritas mengandalkan reaksi redoks. Pertanyaan terkait dengan penyetaraan reaksi ini? Nggak ada? Paham anak-anak ya tahap-tahapannya ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa ini memang sangat mudah, sangat paham anak-anak, karena memang benar-benar kalau kita perhatikan dengan sesama, langkah-langkahnya pun sangat sederhana. Gitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya contohkan yang kedua, anak-anak, yaitu yang dalam suasana basah. Soalnya ini identik ya, soalnya ya. Bedakan cuma di sini aja. Kalau tadi Mn2+, sekarang menjadi MnO2. Kita akan menjelaskan bagaimana sih perbedaan yang signifikan antara suasana asam dan suasana basah ini. Langkahnya sama, Nana. Langkah pendahuluannya berarti kita cari biloxnya dulu. Ini berapa tadi biloxnya? Positif? 7. Yang ini berapa kira-kira? +4. 7, 4. Yang ini nggak berubah ya. +2, ini +3. Setelah kita tahu biloxnya, langkah pendahuluan yang kedua adalah kita tahu yang oksidasi reduksi. Ini reduksi, ini oksidasi. Kita pisah sekarang. Nah, ini reduksinya. Mn-nya di sini ada 1, di sini ada 1, berarti sama anak-anak ya. Oksigennya di sini berapa? 4, di sini ada 2. Berarti selisih 2. Nah sekarang suasananya adalah suasana basah, bukan suasana asam. Kalau asam tadi gimana? Di sini punya 4, di sini punya 2. Yang sini kan kurang gitu ya. Berarti yang sini boleh tambah air. Itu kalau suasananya asam. Kalau basah kebalikannya anak-anak, sisi yang kelebihan oksigen itulah yang ditambah dengan molekul air. Di sini punya 4, di sini punya 2. Berarti di sini lebih berapa? Lebihnya 2. Berarti yang ditambahkan adalah 2 molekul air juga di sini.
Nah, kalau air ditambahkan, baru kita tambahkan OH-nya, anak-anak. Mengapa OH-nya sebanyak 4 yang ditambahkan? Karena di sini hidrogennya adalah sebanyak 4. 2 kali 2, 4, ditambahkan 4 OH-. Caranya begitu. Saya ulangi ya. Di sini oksigennya ada 4, di sini oksigennya ada 2. Sisi yang kelebihan oksigen ditambah dengan air, sedangkan lawannya ditambah dengan OH-, karena suasananya basah. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ini otomatis atomnya sama, anak-anak. Tinggal muatan yang kita samakan. Ini 1 kali -1 berarti -1. Ini 2 kali 0 berarti 0. Totalnya adalah -1. Sedangkan di kanan, ini 0. Ini 4 kali -1 berarti -4. Agar sama, berarti yang sebelah kiri ditambah elektron. Berapa yang ditambahkan? 3. Luar biasa. 3. Anak-anak, yang penting gini, reduksi pasti di kiri elektronnya. Menambahkannya gitu. Tinggal kita hitung berapa yang ditambahkan gitu aja ya. Berarti ini -1, -3, ini -4. Sudah sama. Begitu. Sampai tahap ini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau nggak ada, baru yang oksidasinya, anak-anak. Kita ambil juga. Fe2+, masih loading ya, berubah menjadi Fe3+. Ini 2, ini 3. Berarti yang sini juga ditambah dengan 1 elektron. Ini punya 3, ini punya 1, kita eliminasi. Kayak tadi, sama persis. Berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Nah, gitu jadinya. Yang atas nggak berubah, yang bawah jadi berubah koefisiennya. Ini 3, ini 3, ini 3. Elektronnya kita eliminasi, kalau dijumlah hasilnya adalah ini. Nah, ini ya. Mn-nya 1, di sini 1. Oksigennya 4, ditambah 2. Ada 6. Ini ada 2, ini ada 4. Berarti 6 juga oksigennya. Fe-nya 3, di sini juga 3. Hidrogennya di sini 4, di sini juga sudah 4. Berarti atom yang di kanan sama dengan yang di kiri. Sekarang muatannya anak-anak kita cek juga. Ini -1, ini 3 kali 2 berarti positif 6. Kalau total berapa? Positif 5. Sedangkan yang di sini ada 3 kali 3 adalah positif 9, dikurangi 4, berarti positif 5. Jadi muatan di sebelah kanan sudah sama dengan yang di kiri. Atom yang di kiri juga sudah sama dengan yang di kanan, berarti penyetaraannya selesai. Begitu anak-anak ngeceknya. Nah, kalau saya sebagai guru yang saya cek itu di sini, udah sama atau belum. Gitu. Kalau ini udah sama, berarti benar ke atasnya. Kalau di sini belum sama, baru saya ngeceknya ke atas. Bagaimana caranya anak-anak mengerjakan. Begitu. Apakah ada pertanyaan? Mister mau bertanya. Ya, Mas Restu, silakan. Yang di setengah oksidasi tadi, kenapa di kanannya ditambah 1 elektron, Mister? Oke, siap. Terima kasih, Mas. Ini ya, ini muatannya 2+. Di sini 3+. Agar sama bagaimana? Yang sebelah kanan harus dikurangi, Mas, gitu muatannya biar sama ya. Karena yang digunakan untuk menyamakan adalah elektron. 2, di sini 3. Agar sama berarti kan tinggal dikurangi 1. Begitu aja, Mas. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Gampang kok, redox itu gampang sekali. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, berarti teori untuk penyetaraan redox dengan metode setengah reaksi sudah selesai, anak-anak. Setelah ini, kita tinggal berlatih aja.